Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita lagi akan siapkan hati kita untuk kita akan menikmati berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kita boleh ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang menyaksikan acara siaran online ini di rumah masing-masing, kita menyiapkan hati kita untuk kita bisa menikmati berkat lewat ibadah yang akan kita ikuti pada saat ini. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah memelihara setiap kami, itu juga setiap umat-umat-Mu yang sementara menyaksikan siaran ini di rumah mereka masing-masing. Kami terus perlu untuk dibekali dengan firman-Mu. Kami perlu terus untuk dikuatkan lewat firman-Mu. Itu senantiasa kami selalu Tuhan bawa segenap kehidupan kami untuk selalu senantiasa diisi dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan selama penayangan ini, biar kiranya Roh Kudus yang akan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga baik hamba-Mu yang ada di rumah-Mu maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah masing-masing maupun yang mendengarkan berita firman-Mu, mereka juga menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap memberkati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana ada malapetaka, penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan keadaan mereka." Puji Tuhan. Pada hari Rabu kemarin kita sudah melihat satu peristiwa atau kisah bagaimana ketika suatu saat tabut perjanjian itu dalam perjalanan dari Kiryat Yearim menuju ke kota Daud, terjadi sebuah musibah dan akhirnya Daud mengambil keputusan untuk membawa atau untuk menitipkan sementara tabut perjanjian di rumah Obed Edom. Dan ketika dalam waktu 3 bulan, maka rumah Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di sana, kita sudah lihat kemarin, bahwa selama 3 bulan Obed Edom menyambut dengan sukacita. Dia begitu menghargai tentang kehadiran tabut perjanjian itu di dalam rumahnya, sehingga di rumahnya, keluarganya, seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Tadi kita lihat di sini, ketika pun kita semua hari-hari ini beribadah di rumah kita masing-masing, kita tahu bersama bahwa ini adalah sebuah himbauan dari pemerintah untuk kita bisa membantu untuk melawan atau untuk memperlambat
penularan dari virus COVID-19 yang sementara merajalela di begitu banyak negara hari-hari ini, sehingga kita dihimbau untuk tetap di rumah saja dan termasuk untuk beribadah. Dan saya ingin percaya sesuai dengan iman kita juga bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hadir di mana saja. Dia bukan hanya hadir di gedung-gedung gereja, tapi Dia juga hadir di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga, di setiap ada anak-anak Tuhan yang membangun mezbah, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana pun Tuhan hadir. Peristiwa terjadi dialami oleh apa? Oleh Obed Edom. Ketika tabut perjanjian itu ditaruh di rumahnya selama 3 bulan, firman Tuhan berkata bahwa rumah Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Jadi setiap rumah di mana Tuhan hadir, maka rumah itu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita lihat cara keluarga Obed Edom memperlakukan tabut Allah itu dengan begitu baik, maka menghormati, menghargai, sehingga membuat hati Tuhan berkenan kepada Obed Edom dan keluarganya, sehingga ada berkat Tuhan, ada berkat luar biasa yang dicurahkan di dalam kehidupan keluarga Obed Edom. Tabut Tuhan atau tabut perjanjian itu bicara tentang sebuah tempat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibangun atau dibuat oleh Musa, menjadi sebuah sarana yang dipakai oleh Allah untuk Allah bertakhta di atas kerubim itu. Jadi kita lihat tabut perjanjian itu adalah sebuah hal yang begitu penting di dalam perjalanan bangsa Israel, karena itu adalah bicara tentang lambang kehadiran Tuhan. Jadi kita lihat di sini, mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Obed Edom, yaitu mereka memperlakukan tabut kehadiran Tuhan, hadirat Allah. Mereka menyambut dengan sukacita. Mereka menghargai kehadiran tabut itu selama ada di rumah itu, sehingga apa? Mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ketika hari-hari ini kesempatan kita bisa beribadah di rumah, mari kita juga mau menggunakan kesempatan itu dengan baik, kita respon dengan baik, karena kita percaya Tuhan ada bersama di rumah Bapak Ibu Saudara, di rumah setiap jemaat Tuhan. Ketika kita menyambut Dia dengan apa? Membuka hati, dengan kita menyembah Dia, menghargai kehadirannya, kita belajar merenungkan firman, melakukan segala firman-Nya. Jadi kita lihat firman Tuhan berkata, ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom. Di sana dikatakan pakai bukan lagi kata rumah, tapi kata bait atau tempat ibadah. Jadi kita lihat rumah Obed Edom itu berubah menjadi apa? Menjadi bait Allah, menjadi tempat Allah berdiam. Rumah yang sederhana, rumah yang biasa-biasa saja. Karena tabut Allah hadir di sana, maka rumahnya menjadi rumah Allah, tempat di mana Allah mau diam, tempat di mana Allah mau tinggal, di mana Yehova akan turun dan memberkati. Demikian juga ketika kita meresponi akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan rumah saudara, setiap rumah umat Tuhan, di sana juga Dia Yehova akan hadir untuk selalu memberkati, memberikan perlindungan, memberikan jaminan bahwa ada perlindungan ketika Allah ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi ketika Allah hadir di dalam tempat yang dipilih menjadi apa? Menjadi rumahnya. Kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal ke-7 ayat 12 yang kita sudah baca tadi. Firman Tuhan berkata bahwa ayat 12 yang dikatakan, telah aku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku. Puji Tuhan. Jadi sebagai rumah-rumah kita, sebagai orang percaya, Tuhan telah memilih setiap rumah kita untuk apa? Menjadi rumah Dia untuk tinggal dan berdiam. Firman Tuhan berkata, telah kupilih tempat ini, dan dari tempat ini atau dari rumah ini aku mendengar setiap doamu. Artinya apa? Firman Tuhan berkata, setiap rumah yang telah dipilih oleh Tuhan, di mana Allah berkenan
kepada rumah itu, dan rumah itu akan diberkati karena ada doa yang dinaikkan. Firman Tuhan berkata di sini, maka rumah itu akan menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memilih tempat ini, artinya Tuhan menerima atau Tuhan berkenan, Tuhan mau bergabung di sana. Dan ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita membuka hati di rumah, ketika kita membaca firman Tuhan di rumah saudara masing-masing, maka akan terjadi satu hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan, apa yang akan terjadi ketika Tuhan ada dan perhatian Tuhan tertuju di dalam rumah yang dimananya Tuhan berkenan. Maka firman Tuhan berkata di sana, maka akan terjadi ketika penyembahan dinaikkan, ketika ada pujian dinaikkan, maka firman Tuhan berkata ada berkat perlindungan. Ada yang ke-13 bisa dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ada janji perlindungan. Firman Tuhan berkata di sana, yang akan Tuhan berikan perlindungan dari apa? Ada 3 hal yang saya catat di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana Tuhan yang hadir dan memberikan perlindungan. Dan perlindungan yang pertama di sana dikatakan bahwa ada perlindungan di dalam rumah yang dipilih oleh Tuhan. Ada perlindungan di dalam rumah yang telah dikenan oleh Tuhan. Karena ada umat-umat Tuhan yang selalu membuka hati untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan. Jadi kita lihat ada 3 hal tentang perlindungan di sini yang akan kita alami ketika Allah hadir dalam rumah-rumah kita. Ketika Allah telah memilih tempat kita atau rumah kita untuk menjadikan mezbah doa. Puji Tuhan. Yang pertama kita akan lihat di sana, perlindungan dalam hal apa? Ayat ini dikatakan bahwa apa? Kita akan lindungi dari kekeringan. Firman Tuhan berkata di sana ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Saudara perhatikan, tidak ada hujan. Artinya apa? Negeri itu akan dilanda dengan kekeringan. Maka firman Tuhan berkata ketika terjadi kekeringan, maka kita akan dilindungi dari hal yang pertama ini, yaitu apa? Kekeringan. Mungkin kita tidak mengalami kekeringan, mungkin secara alami, ya kan? Mungkin di tempat kita masih terjadi hujan. Tetapi hari-hari ini kita melihat terjadi yang namanya kekeringan kasih, kekeringan rohani, terjadi kekeringan hubungan, terjadi kekeringan pengharapan, terjadi kekeringan hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun manusia dengan sesama. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita menjadikan kehidupan kita menjadi rumah doa, menjadi rumahnya Tuhan, ketika Tuhan berkenan dalam rumah kita, maka yang pertama Tuhan akan hindari setiap keluarga kita yang namanya kekeringan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang menghidupkan. Kenapa? Karena kehilangan kasih, kekeringan hubungan dengan Tuhan, kekeringan secara rohani maupun kekeringan pengharapan. Kita lihat keadaan situasi hari-hari ini yang terjadi. Karena orang kekeringan pengharapan, tidak punya lagi pengharapan. Ada orang karena sudah saking beratnya tekan masalah, bisa mati menjatuhkan diri atas gedung, mati bunuh diri. Kenapa? Karena sudah tidak ada pengharapan. Kita lihat hari-hari ini Tuhan berkata, bahkan kita akan dilindungi dari apa? Masa-masa kekeringan. Yang kedua, kita akan dilindungi dari apa? Kita akan dilindungi di saat seperti apa? Ayat yang selanjutnya saya katakan bahwa apa? Ayat yang ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku apa? Menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Yang kedua, yaitu kita akan dilindungi di saat belalang memakan habis hasil bumi. Artinya apa? Ketika tidak ada lagi penghasilan, semua hasil panen habis. Kondisi sekarang kita lihat perekonomian begitu kacau. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan,
Banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawan mereka, dan hasilnya artinya mereka kehilangan sumber pendapatan. Jadi kita lihat kondisi ini sama dengan belalang yang memakan habis hasil bumi. Tidak ada lagi hasil yang bisa dimakan, tidak ada lagi yang bisa dinikmati. Tetapi firman Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan melindungi orang-orang yang ada di dalam rumahku. Firman Tuhan berkata orang yang selalu mengundang hadirat Tuhan, dan di mana Tuhan hadir di dalam rumah mereka, Tuhan akan berkuasa atas rumahnya, atas rumah tangga kita. Maka Allah telah memilih rumah kita sehingga ada perlindungan di sana dari masalah kekeringan yang kedua ini. Tidak ada lagi hasil yang bisa dimakan, tapi anak-anak Tuhan pasti akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan dilindungi dari hal apa? Ayat yang selanjutnya dikatakan, kita akan dilindungi bila mana aku melepaskan apa? Penyakit sampar di antara umat. Yang kedua, kita dilindungi di saat ada penyakit sampar. Kita lihat penyakit sampar di sini ditulis atau dipakai kata pestilence, artinya penyakit epidemik yang berakibat fatal atau penyakit menular yang mengakibatkan banyak kematian. Nah, kita lihat dengan mewabahnya ya hari-hari ini contoh yang ada di depan mata kita ya, COVID-19 ini yang mewabah hampir di seluruh negara dan sudah membuat begitu banyak orang yang meninggal. Tetapi kita lihat janji Tuhan, saat kita memanggil Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, maka kita akan apa? Dilindungi dari penyakit sampar ini. Jadi 3 perlindungan yang akan dialami oleh orang percaya yang ada dalam rumah anugerah itu, rumah perlindungan Tuhan, karena Tuhan hadir di sana. Yaitu kita akan dilindungi di saat kekeringan. Yang kedua, kita akan dilindungi di saat terjadinya belalang memakan habis semua hasil. Artinya apa? Tidak ada lagi hasil pendapatan. Datang masa-masa yang sukar secara ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan dilindungi di saat ada penyakit sampar. Tuhan akan menjamin firman-Nya itu ya dan amin. Asalkan kita selalu apa? Menarik perhatian Tuhan. Tuhan begitu tertarik untuk tinggal di dalam rumah kita. Mungkin rumah kita begitu sangat sederhana. Mungkin rumah kita bukan rumah yang begitu mewah, tetapi yang membuat berbeda rumah kita dengan rumah yang lain. Karena apa? Karena Tuhan hadir di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, sama seperti ketika Tuhan hadir, tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, maka rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menikmati perlindungan Tuhan ini? Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya untuk kita bisa menikmati perlindungan ini? Puji Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita kerjakan supaya benar-benar hal besar akan dilakukan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya ketika kita mau membuka rumah kita terus kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan begitu saja, tapi kita harus melakukan sesuatu yang menarik supaya benar-benar Tuhan tertuju, mata dan hati Tuhan tertuju di mana rumah kita berlayak untuk apa? Dikenan oleh Tuhan, menjadi rumah yang dipilih oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan supaya benar-benar rumah kita menjadi rumah perlindungan, karena Tuhan ada di sana. Mari kita baca ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ayat 14 di sana dikatakan, yang umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya apa? Rumah yang menarik perhatian Tuhan, rumah yang menarik hadirat Tuhan adalah rumah yang selalu menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai hal yang terutama dalam rumah itu. Hal yang paling penting, menjadi prioritas utama dalam rumah itu. Firman Tuhan berkata, dan umatku
di mana di atasnya nama Tuhan yang disebut. Artinya apa? Dari segala yang kita tahu, yang kita mengerti, Tuhan itu di atas segala-galanya. Kita lihat di mana-mana orang berbicara tentang COVID-19. Tapi mari sekarang kita mau mendengungkan tentang apa? Nama Tuhan. Nama yang luar biasa ini. Karena Tuhan katakan, tapi umatku yang di atasnya namaku disebut atau diserukan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya hari-hari ini, yaitu apa? Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai hal yang utama. Namanya sebagai hal yang utama. Di atas segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan ini akan menjadi prioritas yang utama dalam keluarga kita. Di atas segalanya yang terjadi hal-hal ini. Hingga firman Tuhan berkata, ketika kita mendahulukan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai hal yang utama. Dalam kitab Yeremia 17 saya katakan, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu apa? Mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami, kita hanya selalu apa? Ingat Tuhan. Berseru memanggil nama Yesus. Tinggikan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Kita menjadikan nama Tuhan itu menjadi nama yang mulia, yang selalu kita serukan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Maka firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Jadi yang pertama kita harus apa? Memprioritaskan nama Tuhan harus di atas segala-galanya. Yang kedua, firman Tuhan berkata, merendahkan diri. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita hari-hari ini. Kita mau apa? Merendahkan diri di sini. Artinya apa? Memberi penghormatan di dalam doa dan penyembahan. Merendahkan diri. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang berseru di atas namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa. Haleluya. Jadi kita lihat berdoa. Firman Tuhan berkata, mari kita hari-hari ini semakin giat ketika kita berdoa dari rumah. Kita mau semakin memandang wajah Tuhan. Firman Tuhan berdoa, membuat permohonan. Sehingga hari-hari ini kita hanya mau mencari hadirat Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, dan berdoa mencari apa? Wajahku. Puji Tuhan. Ada orang hanya ingin mencari tangan Tuhan. Tangan yang penuh berkat. Tangan yang penuh dengan mujizat. Tangan yang penuh dengan kasih karunia. Tapi jarang orang yang mau mencari apa? Wajahnya Tuhan. Mencari hadiratnya. Jangan hanya meminta tangannya Tuhan, berkatnya saja. Tapi mari kita mau mencari wajahnya Tuhan. Mencari hadiratnya. Kita lihat. Ini butuh kerendahan hati. Berdoa. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati? Artinya apa? Kita menghormati Dia. Dengan apa? Dengan penyembahan kita. Dengan doa kita. Kita mau datang mencari wajahnya. Artinya apa? Mencari hadiratnya. Mencari pertolongan yang datang dari hanya Tuhan. Dan kita akan melihat keajaiban. Karena mata Tuhan akan tertuju ke sana. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan. Ayatnya yang selanjutnya di sana dikatakan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari apa? Tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka namaku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Luar biasa. Bagaimana Tuhan mau tinggal selama-lamanya dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Rumah yang Tuhan telah pilih, di mana Tuhan mau menaruh perhatian di sana. Mata Tuhan, hati Tuhan akan tertuju ke sana. Asalkan kita apa? Benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Kita mau serukan nama Tuhan. Nama Tuhan itu harus di atas dari segalanya. Dan yang kedua, mari kita mau merendahkan hati. Merendahkan hati dengan cara apa? Menghormati Dia, dengan menyembah Dia, dengan menarik perhatian Tuhan, mencari wajahnya. Dan yang tiga, firman Tuhan berkata, berbalik dari yang jahat. Ayat firman Tuhan berkata, dan berbalik dari apa? Dari jalannya yang jahat. Mungkin Saudara berkata,
Kita tidak melakukan suatu kejahatan, kita tidak mencuri, kita tidak membunuh. Tapi arti yang jahat di sini, arti kata yang jahat di sini, bahwa segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sementara melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Apa itu hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Kita mulai mengabaikan doa. Kita mulai lagi tidak senang untuk bersekutu. Sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Mari momen ini kita mau berbalik di dalam jalan Tuhan. Kita mau berbalik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan senangi. Karena yang namanya sesuatu yang jahat ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membenci saudara kita, ketika kita tidak bisa mengasihi, itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu dikategorikan sebagai suatu hal yang jahat. Dan Tuhan mau kita apa? Berbalik hari-hari ini. Supaya apa? Supaya rumah kita menjadi rumah di mana Allah mau berdiam, Allah mau tinggal. Sehingga ada hati Tuhan di sana, ada mata Tuhan tertuju di sana, maka di sana ada perlindungan Tuhan. Amin. Biar kiranya berkat firman Tuhan hari-hari ini akan senantiasa memberikan kekuatan bagi seluruh umat Tuhan yang ada di rumah. Biar kita tetap di rumah saja dan melakukan hal ini. Jadi bukan hanya ingin mengisi waktu, nggak tahu mau buat apa. Tapi ini adalah hal yang utama. Kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan dari rumah. Kita mau berbalik dari segala jalan-jalan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka firman Tuhan berkata, maka mataku dan hatiku akan tertuju di sana. Bahkan aku akan diam sepanjang masa di rumah itu. Luar biasa. Mari biar kita mau respon hal ini dengan baik. Biar setiap rumah kita jadi tempat di mana Allah mau tinggal, Dia mau berdiam. Sehingga ketika Dia tinggal dan diam dalam rumah kita, ada janji perlindungan. Dan Tuhan yang akan selalu memberikan berkat-Nya secara berlimpah-limpah. Sama seperti ketika Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, demikian juga Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga semua sidang jemaat dan juga setiap rumah kita, terlebih apa? Rumah baik ini, hati kita selalu apa? Bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman. Firman-Mu kembali meneguhkan kami untuk kami senantiasa terus menjadikan kehidupan kami, rumah tangga kami, di mana Allah telah memilih dan Allah mau berkenan tinggal dan diam bersama dengan kami. Kami mau meresponi kehadiran-Mu Tuhan dengan untuk selalu Tuhan menyukai hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami mau selalu memprioritaskan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, mendahului Engkau Tuhan dari hal apapun yang ada. Engkau yang paling utama dalam hidup ini. Dan ketika kami benar-benar Tuhan merendahkan hati dengan selalu menghormati, menyembah-Mu Yesus, mencari wajah-Mu Tuhan, dan selalu Tuhan berbalik dari segala jalan kami yang jahat, dan kami mau selalu hidup dalam kebenaran. Maka Tuhan, Engkau hadir dalam setiap rumah kami, Engkau hadir dalam setiap rumah umat-umat-Mu, Engkau hadir dalam setiap rumah jemaat-Mu Tuhan, sehingga ada berkat perlindungan di sana. Ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah, sehingga umat-Mu senantiasa dipelihara di masa-masa yang sukar, di masa-masa kekeringan, dilindungi di saat ada penyakit sampar. Karena itu janji Tuhan bagi setiap orang yang selalu mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami umat-Mu, dan kami mau selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati juga seluruh umat-umat-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini kami semakin hari semakin hidup di dalam kehendak-Mu untuk selalu memuliakan Engkau. Dan kami akan akhiri persekutuan ibadah kami secara online pada saat ini juga kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.